Perkenalkan, saya Hanif Fatanusullah. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah kriptografi saya yang berjudul Implementasi Kriptografi Visual Temporal sebagai CAPTCHA. Nah, jadi untuk latar belakangnya, pada saat ini internet itu sudah didominasi oleh bot. Nah, bot ini sebenarnya dapat menguntungkan penggunanya yang menggunakan bot ini karena mereka jadi lebih mudah untuk menyebarkan informasi dengan bot, ataupun mereka melakukan pengumpulan data secara masif dengan bot. Jadi ini cukup membantu bagi yang menggunakan botnya. Nah, akan tetapi dari sisi penyedia layanan, hal ini cukup mengganggu bagi mereka, terutama jika misalnya pengguna bot mendistribusikan informasi yang tidak mereka inginkan, seperti iklan atau seperti judi online atau pornografi. Nah, ini cukup mengganggu penyedia layanan karena mereka harus memfilter satu persatu bot ini yang jumlahnya kemungkinan cukup banyak. Nah, selain itu, selain dari distribusi informasi yang tidak diinginkan, bot ini juga bisa mengumpulkan data dari layanan website secara masif. Mungkin kelihatannya tidak terlalu bermasalah, tetapi dari cara internet bekerja sendiri, setiap request ini membutuhkan suatu resource. Nah, resource ini jika digunakan terlalu banyak oleh terlalu banyak pengguna, resource ini juga bisa akan habis. Nah, jika resource ini dihabiskan oleh satu orang pengguna saja yang menggunakan bot, nah ini maka dapat merugikan pemilik layanan atau website. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya sudah ada menggunakan CAPTCHA ya pada umumnya. Nah, CAPTCHA ini merupakan sebuah tes untuk membedakan apakah pengakses resource ini manusia atau bukan. Nah, jadi pada umumnya CAPTCHA yang zaman sekarang itu menggunakan tulisan atau teks yang terdistorsi. Nah, jadi dengan asumsi bahwa manusia dapat dengan mudah melakukan identifikasi dan membaca tulisan ini dibandingkan dengan bot. Bot masih akan kesulitan untuk mengakses melakukan identifikasi dari tulisan ini. Ya, itu mungkin di masa yang lampau, tapi pada saat ini bot sudah berkembang dan dapat menggunakan pendekatan machine learning untuk menyelesaikan atau mengidentifikasi mengenai tulisan apa yang ditulis di CAPTCHA tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya mengusulkan menggunakan kriptografi visual. Jadi diperlukan beberapa share agar gambar dapat terbentuk terdekripsi. Jadi informasinya itu harus ditumpuk dulu dan perlu adanya interaksi pengguna. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, cara kerja dari kriptografi visual itu dia membagi gambar menjadi beberapa share. Pada contoh ini menjadi 2 share. Nah, cara pembagiannya atau enkripsinya, jadi sebuah pixel akan dibagi menjadi 2x2 subpixel. Nah, subpixel ini jika pixelnya berwarna hitam originalnya, nah dia akan dibagi menjadi 2 subpixel yang memiliki pola yang berbeda, dan yang jika dilakukan penumpukan, share 1 dengan share 2 ditumpuk akan menjadi kembali menjadi pixel yang berwarna hitam. Nah, tapi jika berwarna putih, ini akan dibentuk sebuah subpixel yang dari di share kedua share itu polanya sama. Jadi ketika ditumpuk itu menghasilkan pola yang sama dan tidak hitam seperti di atas. Sebenarnya pengusulan menggunakan kriptografi visual ini sudah pernah ada sebelumnya oleh Kandar William pada tahun 2009. Akan tapi di sini terdapat kelemahan. Jadi misalnya kalau sudah ada bot yang bisa melakukan alignment, dia bisa menyamakan posisinya untuk menemukan tulisan di sini. Nah, tulisan ini lebih mudah untuk diidentifikasi oleh bot yang sekarang yang menggunakan machine learning. Nah, selain itu pengguna itu harus berusaha untuk meletakkan di posisi yang sesuai, melakukan alignment yang sesuai. Nah, jadi bayangkan jika setiap orang ingin melakukan login atau melakukan posting komentar,
dia harus menggeser posisi ini sampai gambar terbentuk dengan sempurna atau tulisan terbentuk dengan sempurna. Nah, maka dari itu saya mengusulkan dengan pendekatan menggunakan tambahan komponen temporal, yaitu menggunakan waktu. Jadi sebenarnya sama saja dari sisi enkripsinya. Jadi masih menggunakan dengan cara yang sama, tetapi dari sisi dekripsinya ya menggunakan karakteristik mata manusia, yaitu persistence of vision. Jadi jika ada sebuah cahaya yang bergerak atau berubah sangat cepat, itu manusia tidak bisa mempersepsikannya dengan sempurna. Jadi masih ada seperti bekas cahaya yang di masa lampau yang tersisa di mata. Nah, jadi jika terdapat cahaya yang seperti nyala mati, itu bukan, manusia tidak melihatnya sebagai misalnya cahaya yang warna putih, manusia tidak melihatnya sebagai putih terus hitam gitu, tetapi manusia melihatnya sebagai rata-ratanya, jadi antara putih dan hitam jadi menjadi abu-abu. Nah, ini dapat dimanfaatkan dalam visual kriptografi. Jadi untuk melakukan dekripsinya bukan dengan menumpuk, tetapi menggunakan gambar yang alternating. Untuk demonya dapat kita lihat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat ada bagian yang terang-gelap, jadi flickering gitu, bergantian dari share 1 ke share 2. Nah, ini jika kita pause, itu kita tidak dapat melihat pola aslinya, karena diperlukan 2 share untuk mendapatkan informasi aslinya. Ini jika kita start lagi, ini kita dapat melihatnya ada 43T95. Jika kita pause, tidak muncul gambar apa-apa. Ini dapat dilihat di get new challenge, misalnya di generate ulang, ini dapat dilihat berubah menjadi 8RV3B. Sebenarnya implementasinya cukup sederhana dan hanya seperti itu saja. Jadi untuk pengecekannya hanya mengecek apakah yang di-generate sama atau tidak. Bisa di-verify. Nah, ini sama. Kalau misalnya ini kita tidak mengisinya dengan benar, akan ditolak. Lalu dari hasil pengujiannya sendiri, di sini ada hasil pengujian dari mengenai berapa lama setiap share ditampilkan. Nah, jadi kalau misalnya share-nya ini tidak flickering dengan cepat, misalnya setiap 2 detik, pola ini akan sulit dideteksi karena kita perlu menunggu setiap 2 detik untuk melihat perubahan yang sepersekian detik saja. Nah, berbeda jika durasi setiap share-nya menjadi semakin cepat, jadi semakin flickeringnya semakin cepat, jadi kita akan dengan lebih mudah melihat pola berwarna abu-abu ini. Lalu dari sisi pengujian, ini sebenarnya karena saat ini masih kesulitan untuk mencari anti captcha atau captcha solver yang tersedia secara gratis, jadi saya menggunakan tesnya hanya dengan OCR saja. Jadi untuk yang di kiri ini itu OCR yang sederhana saja, jadi hanya di capture salah satu frame saja, dan tentu saja di sini tidak muncul tulisan apa-apa. Nah, tetapi untuk yang di sini, yang di sebelah kanan ini, itu saya gunakan semacam average value, jadi untuk melihat rata-rata perubahan value dari frame 1 ke frame 2. Tapi di sini dalam pengujian ini masih diperlukan sebuah daya komputasi yang jauh lebih berat, karena meskipun di sini dapat dilihat dengan mudah, OCR yang saya gunakan masih belum mampu membaca tulisan ini. Untuk source code-nya bisa diakses di sini atau di demo atau di kolom deskripsi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.